Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala AFF U23 nya, turnamen Mortal Kombat U23 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun ini, boy. Kenapa sih Indonesia mulu yang jadi tuan rumah? Kenapa sih? Seneng banget nih turnamen Mortal Kombat ada di negara ini. Mari kita bahas, boy. Hal ini diutarain langsung sama Bapak Arya Sinulinga ya, selaku Exco PSSI ketika diwawancara oleh salah satu media. Di sini Doi ditanya apakah benar kita menjadi tuan rumah di Piala AFF. Doi bilang, ya benar, kita akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kurang lebih mungkin udah setahun kali ya, boy ya, kita tidak menyaksikan timnas Indonesia kategori umur U23. Terakhir Indonesia ikut kejuaraan mengatasnamakan U23 itu adalah Piala Asia U23, dimana selama kejuaraan itu kita bisa ngelihat sosok El Hutan sebelum masuk hutan, Nathan Chuaon versi Herenfen yang jago banget. Sebelum sekarang performanya menurun. Yang jadi pertanyaan nih, boy, ini kan kejuaraan pertama U23 ya setelah sekian lama ya, dan ini levelnya regional ASEAN. Kira-kira siapa yang bakal megang tim ini, boy? Atau siapa yang bakal jadi pelatihnya? Karena sampai sekarang nih untuk timnas U23 regional ASEAN kayak Piala AFF, SEA Games itu masih belum fix banget kalau yang bakal megang adalah Gerald Van den Berg. Walaupun harapan gue adalah udah Gerald aja yang megang, karena gue sangat penasaran nih, boy, dengan sentuhan seorang Gerald Van den Berg. Apakah bisa membuat timnas U23 itu bisa jadi lebih keren dari timnas U23 sebelumnya? Tapi kalau nanti ternyata takdir menunjukkan ke arah Pak Sapri, ya gimana ya? Kalau menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan Piala AFF U23 yang bakal main di Indonesia ini, tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow update selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bertemu dengan Timnas Vietnam U23 di fase grup Piala AFF U23 2025. Kenapa demikian? Mari kita bahas di News Story. Hasil drawing Asian Cup U23 atau Piala AFF U23 2025 telah diumumkan. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak berada satu grup dengan Timnas Vietnam U23. Pengundian ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda di fase grup. Turnamen Asian Cup atau Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Dua stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat. Timnas Vietnam U23 yang menjadi juara bertahan 2 edisi terakhir akan kembali berusaha mempertahankan gelarnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah memiliki kesempatan besar untuk meraih hasil maksimal di depan pendukung sendiri. Dengan tidak berada satu grup dengan Vietnam U23, peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke babak selanjutnya terbuka lebar. Para pemain dan pelatih diharapkan bisa memanfaatkan keuntungan ini sebagai tuan rumah untuk tampil lebih maksimal di turnamen ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah keberuntungan untuk Timnas Indonesia U23 atau justru jadi hal negatif untuk kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Pro dan kontra Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, netizen geram, PSSI dikecam. Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk menjadi tuan rumah turnamen Piala AFF U23 2025 menuai kontroversi tajam. Alih-alih mendapat sambutan hangat, keputusan ini justru disambut dengan gelombang protes di media sosial. Ribuan netizen menyuarakan kekecewaannya terhadap PSSI, khususnya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dianggap tidak tegas dalam menyikapi relasi Indonesia dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF.
Tagar seperti tolak AFF, Erik melempem, dan AFF boneka Malaysia menjadi trending topik di berbagai platform media sosial sejak pengumuman resmi PSSI tersebut. Banyak warganet mempertanyakan motif di balik keputusan ini, terlebih di tengah isu yang beredar bahwa AFF adalah sarang mafia dan organisasi yang kerap merugikan timnas Indonesia, baik secara teknis maupun non-teknis. Gelombang kekecewaan terhadap AFF bukanlah hal baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dorongan kuat agar Indonesia keluar dari keanggotaan AFF dan bergabung dengan federasi lain seperti EAFF, East Asian Football Federation, yang dianggap lebih profesional dan adil. Desakan ini semakin menguat setelah sejumlah pertandingan kontroversial yang melibatkan timnas Indonesia, terutama dalam gelaran Piala AFF senior dan kelompok umur. Banyak supporter menilai bahwa keputusan wasit, jadwal pertandingan, hingga sistem turnamen kerap menguntungkan tim-tim tertentu, khususnya Malaysia dan Thailand, sementara Indonesia merasa dirugikan. Sudah jelas AFF tidak adil sejak lama. Banyak keputusan aneh dan seolah ada konspirasi melawan Indonesia. Kenapa masih mau jadi tuan rumah? Tulis akun Garuda Pride di X, dulu Twitter. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi sasaran utama kritik publik. Warganet menilai Erick tidak konsisten dalam pernyataannya. Beberapa waktu lalu, Erick sempat membuka wacana bahwa PSSI akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia di AFF, seiring dengan munculnya ketidakpuasan publik terhadap keputusan-keputusan kontroversial dalam turnamen AFF sebelumnya. Namun, pengumuman bahwa Indonesia justru akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 dianggap sebagai bentuk inkonsistensi. Banyak yang menyebutnya sebagai keputusan mencela-mencela dan tidak berpihak pada aspirasi supporter. Katanya mau evaluasi, katanya banyak kecurangan, katanya AFF sarang mafia. Tapi kok malah jadi tuan rumah? Erick Thohir omongannya nggak bisa dipercaya, tulis akun Bola Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa tokoh supporter bahkan menuding Erick tidak memiliki keberanian untuk bersikap tegas terhadap AFF. Mereka menyebut Erick terlalu lunak dan lebih mengutamakan kepentingan politik diplomatik dibandingkan kehormatan sepak bola nasional. Kritik terhadap AFF semakin keras karena munculnya rumor bahwa federasi ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang memanipulasi hasil dan jalannya kompetisi. Walaupun belum ada bukti konkret, banyak warganet percaya bahwa mafia AFF merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa kasus pertandingan yang dianggap mencurigakan menjadi amunisi bagi mereka yang mendukung Indonesia untuk keluar dari AFF. Salah satu yang paling banyak disebut adalah saat Indonesia menghadapi Vietnam dan Thailand di Piala AFF sebelumnya, di mana banyak keputusan wasit yang dipertanyakan dan dianggap berat sebelah. AFF itu boneka Malaysia, selalu menguntungkan mereka. Ini bukan cuma konspirasi netizen, tapi fakta yang berulang, ujar akun Ultras Merah Putih. Di sisi lain, tidak semua pihak sepakat dengan desakan netizen. Beberapa pengamat sepak bola nasional menilai bahwa menjadi tuan rumah turnamen seperti Piala AFF U23 tetap memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi promosi sepak bola, pengembangan pemain muda, hingga ekonomi. Indonesia butuh panggung internasional untuk mengasah talenta muda. Jadi tuan rumah Piala AFF U23 adalah peluang untuk itu, kata analis sepak bola, Ferry Setiawan. Menurutnya, walaupun AFF memiliki banyak catatan yang perlu diperbaiki, bukan berarti Indonesia harus langsung memutuskan keluar. Lebih baik kita aktif di dalam dan mendorong reformasi dari dalam. Jika kita pergi, pengaruh kita hilang, tambahnya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh beberapa petinggi PSSI yang tidak ingin identitas mereka disebutkan. Mereka menyebut bahwa menjadi tuan rumah adalah bagian dari strategi diplomasi olahraga yang lebih luas, terutama menjelang rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah berbagai turnamen tingkat Asia dan dunia. Menanggapi kritik publik, Erick Thohir akhirnya buka suara dalam konferensi pers terbatas pada awal April lalu. Ia menyatakan bahwa keputusan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 bukanlah bentuk dukungan terhadap seluruh kebijakan AFF, melainkan langkah strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola turnamen dengan standar tinggi. Kita ingin menunjukkan kualitas penyelenggaraan kita. Ini bukan tentang AFF saja, tapi tentang posisi Indonesia di dunia sepak bola Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, ujar Erick. Namun, pernyataan ini tidak banyak meredam kekecewaan publik. Banyak yang tetap menyebut Erick tidak tegas dan lembek terhadap AFF. Bahkan ada yang menyebut bahwa Erick hanya mencari popularitas menjelang agenda politik di masa depan. Polemik ini membuka diskusi yang lebih luas tentang arah masa depan sepak bola Indonesia.
Apakah Indonesia sebaiknya tetap berada di AFF dan mencoba melakukan perubahan dari dalam? Atau sudah saatnya Indonesia mencari alternatif baru, seperti bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur yang memiliki reputasi lebih kuat dan kompetitif? Pakar hubungan internasional dalam olahraga, Dr. Aditya Putra, menyarankan agar pemerintah dan PSSI melakukan kajian mendalam dengan melibatkan akademisi, pengamat, dan kelompok supporter. Jangan sampai keputusan hanya berdasarkan tekanan emosional atau kepentingan jangka pendek, ujarnya. Sementara itu, supporter tetap menjadi kekuatan utama yang menentukan arah opini publik. Jika tekanan terus berlanjut dan ketidakpercayaan terhadap AFF semakin besar, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dalam waktu dekat. Keputusan PSSI untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 menjadi ironi tersendiri di tengah gelombang kritik terhadap AFF. Publik merasa kecewa dan dikhianati, terlebih karena harapan untuk keluar dari AFF justru dibalas dengan langkah yang dianggap bertentangan. Erick Thohir pun kini berada di bawah sorotan tajam. Mampukah ia membuktikan bahwa langkah ini memang untuk kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia? Atau justru akan menjadi babak baru dari kekecewaan supporter Garuda yang tak kunjung usai?